Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sikap putra mahkota yakni Keraton Solo ya, ini merupakan bentuk kemarahan untuk bisa mengadili seorang Jokowi. Jadi ini ada postingan begitu kan ya dari putra mahkota memposting mengatakan bahwa nyesel gabung Republik ini. Nah, inilah yang kemudian banyak yang mengomentari secara satir begitu kan. Tapi bentuk kekecewaan dari dari putra mahkota ini ya, bentuk kekecewaan ya tidak lain. Ya siapa mereka? Ya tentu adalah seorang Jokowi. Ini sikap kegelisahannya mungkin sudah kecewa yang namanya Raja Jawa. Sudah kecewa sana sini begitu kan. Melihat dengan realitas, dengan situasi dan kondisi hari ini. Coba bayangkan ya, dengan era kebijakan-kebijakan namanya Raja Jawa situ. Kebijakan banyak. Seolah-olah hukum lemah ya. Terus kemudian implementasi dari kebijakan banyak yang kemudian banyak di PHK. Ya, juga ada kemarahan yang sangat luar biasa di situ, Bos, ya. Inilah sikap putra mahkota Keraton Solo ya, bentuk kemarahan untuk mengadili seorang Jokowi. Ini ngeri, Bos. Ini ngeri. Jadi artinya apa? Artinya satu persatu para pendukung-pendukung Jokowi begitu kan, sudah mulai menyesal dukung Jokowi. Ya, kenapa? Ya, kita lihat saja begitu kan, dampaknya masyarakat luas, Bos, ya. Jadi secara tidak langsung begitu kan, ini memang menjadi catatan serius ya kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Jogja begitu kan ya. Karena apa? Karena pada kenyataannya dengan adanya situasi dan kondisi Indonesia saat ini begitu kan ya, dengan adanya gabungnya begitu kan menjadi satu ya dalam dunia pemerintahan antara kerajaan ya dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini, ya nampaknya ada kekecewaan besar. Tapi ini bukan berarti kita terus dibiarkan begitu. Ya karena apa? Karena perjuangan kita tidak lepas yang namanya kerajaan. Jadi saya kira banyak narasi-narasi yang muncul hari ini begitu kan, bagaimana soal mengadili Jokowi. Tidak heran loh ketika masyarakat berbondong-bondong, ketika masyarakat demo sana sini untuk mengadili seorang Jokowi. Tapi sampai hari ini, walaupun seorang Jokowi sudah dilaporkan ke KPK, sudah dilaporkan sana sini, beberapa kali ada 7 laporan, tidak pernah sedikit pun seorang Jokowi disentuh secara hukum. Tanpa diperiksa pun tidak pernah mereka. Kenapa? Ya saking kuatnya mereka. Benar nggak? Ya bisa saja benar begitu. Coba kita baca komentar-komentar netizen begitu kan. Ada yang mengatakan begini. Wajar kalau putra mahkota ya keraton nyesal gabung karena Indonesia gelap. Jadi kita mau pemerintahan tak perlu marah atau tersinggung karena fakta. Jangankan putra mahkota Keraton Solo, tukang becak sekalipun nyesel pernah kenal si Mulyono. Ya bagaimana tidak menyesal ya? Coba kita bayangkan bagaimana sosok seorang Gibran begitu kan ya, yang awalnya tidak bisa menjadi calon ya, menjadi capres ya, calon cawapres begitu kan. Tiba-tiba dengan adanya umur, dengan adanya hukum dipreteli lewat Anwar Usman. Jadi saya kira ini pertunjukan bahwa nepotisme yang masih muncul di negara kita begitu kan. Ya seperti itu. Jadi tidak heran di tubuh pemerintah hari ini kalau ada lembaga survei, ada yang namanya ini, ada yang ponakannya ini, ada yang saudaranya ini, ada yang macam-macam di situ begitu. Semuanya pasti punya jabatan strategis. Kalau di atasannya misalnya kakaknya punya jabatan strategis, pasti adiknya, ponakannya, ponaannya, siapapun ya keluarganya pasti dapat strategis. Itulah budaya-budaya orang-orang Belanda yang kemudian dipraktekkan di Indonesia. Ngeri begitu kan, ngeri sedap. Jadi tidak heran ketika Prabowo mengatakan ada kerajaan kecil, jangan-jangan ini begitu. Lantas bagaimana kekesalan dari mahkota, dari putra mahkota ini? Makanya kekesalan inilah muncul begitu kan di publik bahwa negara sekarang ini tidak begitu baik-baik saja ya. Ini mereka yang waras dan peduli mencintai negeri ini tentu punya kemarahan yang sama.
ya, rusaknya sesungguhnya sangat luar biasa. Bahkan setelah tidak menjabat, daya rusak pun masih bergulir hingga ke penggantian. Begitu. Jadi artinya apa? Artinya masa negara kita begitu kan ya, seperti itu ya. Kalau di negara lain, ketika ada nepotisme, ketika ada yang kemudian kebijakan tidak pro rakyat, itu sudah diadili langsung begitu. Tapi di negara kita, aman-aman aja bos. Ya kenapa kok aman-aman aja? Ya kita lihat saja realitasnya. Siapa yang kuat, siapa yang punya uang, apapun bisa begitu kan. Tidak ada yang tidak bisa di negara kita. Pertamax dioplos, ya misalnya. Dugaannya dioplos. Beras banyak yang kemudian dugaannya dioplos. Ya, terus kemudian minyak banyak yang kemudian dugaannya dioplos. Apa yang tidak bisa di negara kita? Bisa ditiru. Makanya kembali lagi ke yang tadi, tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya mereka pro terhadap rakyat tanpa ada kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya, saya kira bisa. Jadi artinya apa? Kalau pemimpinnya ingin berkuasa sana sini begitu kan ya, dengan cara-cara meletakkan orang-orang di dalamnya, ya saya kira tidak bisa. Kapan mau maju negara kita? Ganti pemimpin, ganti orangnya. Ganti pemimpin, ganti malingnya. Artinya apa? Ya setiap tahun turun-temurun ya seperti itu. Bisa saja ramalan Prabowo itu benar begitu kan. Tahun tahun 2030 bisa saja bubar. Ngeri kan? Makanya Prabowo menitipkan harapan besar, rakyat menitipkan besar kepada hak Prabowo begitu. Tapi kalau Prabowo hanya teriak-teriak Jokowi, Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Artinya 11-12 begitu kan, ya. Tidak bisa diharapkan lagi. Kenapa, Bos? Ya, kita lihat saja. Salah satu contoh yang menimpa di pemerintahan seorang Prabowo yaitu adalah Pertamax yang sekarang ini banyak dikorupsi, ya. Masa iya, ya? Kerugian negara setiap tahun 193,7 triliun dalam hitungan 2018 sampai 2023 dengan total kurang lebih hampir 1.000 triliun di situ. Masa dinikmati hanya 9 orang? Kalau 9 orang bagi berapa triliun begitu kan ya? 5 triliun saja sudah berapa mereka? Ya masih sama, masih banyak bos. Ya setidaknya mereka begitu kan ya. Kalau kerugian negara adalah 960 triliun yang ditangkap hanya 9 orang, secara tidak langsung satu orang kan mendapatkan 10 triliun. Ngeri kan? Jadi ngeri. Saya kira ini contoh budaya korupsi yang ada di Indonesia begitu. Ya, jadi banyak masyarakat sekarang ini sudah tidak percaya lagi terhadap apa yang kemudian terjadi begitu kan di negara kita. Nampaknya hukum siapa yang banyak uang bisa dibeli. Bisa saja ada pengacara-pengacara handal, yang penting kan ada uangnya. Jadi saya kira ini banyak di negara kita ini begitu kan, local strongman-nya. Jadi ada orang-orang yang menguasai begitu. Jangan-jangan begitu kan. Tanah kita ya sekeliling kita begitu kan. Jangan-jangan sudah ada yang sudah mengendalikan itu begitu. Ada local strongman. Sedangkan orang-orang yang ada di local strongman di situ begitu tidak punya pekerjaan tetap, ya. Selain ini, selain itu dan sebagainya. Apa yang terjadi? Pasti yang namanya suap ya pasti suap lah ya. Ini Putra Mahkota posting nyesel gabung Republik, Keraton Solo ya sebut satir. Unggahan Putra Mahkota Keraton Solo KGPWA Mangkunegoro ya soal nyesel gabung Republik ini ya. Republik ya viral di media sosial. Pihak Keraton Solo menyebutkan unggahan Putra Mahkota Keraton Solo itu sebagai bentuk kritik. Penggagangan ya Sasana Powawilapa Keraton Surakarta Hadiningrat KPA Hadani Nur Adingrat yang mengatakan unggahan tersebut merupakan bentuk kritik untuk pemerintah. Menurutnya, sebelum tulisan ini ya Hamangkubuwono ya sempat mengunggah soal korupsi Pertamina. Nah, ujung-ujungnya Pertamina, Bos. Kita lihat postingan sebelumnya juga ya, beliau ya menyoroti tentang BBM sempat yang dioplos. Beliau memakai juga beberapa tahun terakhir dan merasa terbohongi juga. Ini memantik beliau. Ini kritikan yang keras bagi pemerintah. Coba kita baca ya.
apa yang disampaikan oleh newsdetik.com ya, ini sudah menandakan ada sesuatu yang kemudian ya yang diterima oleh putra mahkota di situ begitu kan, bahwa ada bentuk penyesalan, ada bentuk kekecewaan. Karena apa? Karena kita sudah dibohongi oleh mereka. Coba bayangkan, beli Pertamina kita cash, beli apapun kita cash, bayar pajak kita cash, bayar tol kita cash, beli baju itu impor begitu kan ya. Apa yang terjadi? Siapa yang tidak kesal kalau sudah seperti ini? 10 tahun Jokowi memimpin, dampaknya apakah seperti ini? Apakah seorang Prabowo yang harus membersihkan ini? Ngeri bos, buruh ya, Siritek sudah banyak yang di PHK ya. Berapa? Hampir 11.000 orang begitu kan. Akibat apa? Akibat juga kebijakan yang diteken oleh seorang Jokowi pada waktu itu begitu kan. Permendak 8 tahun 2024. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini begitu kan ya, Prabowo harus menyelamatkan ini. Kalau Prabowo tidak menyelamatkan ini ya sama aja omon-omon begitu kan. Makanya seperti Pertamina yang kabarnya diduga dioplos dan sekarang sudah ganti kata kejaksaan begitu, bukan dioplos tapi di blending. Agak lucu juga negara kita ini begitu kan. Ya gampang lah begitu. Kalau ada orang yang korupsi begitu kan, ya sana sini gampang. Kalau ingin posisi aman gampang. Cari istilah. Cari istilahnya bagaimana? Ya kelebihan bayar pajak, kelebihan bayar ini, kelebihan hitung, kelebihan itu. Masyarakat sudah cerdas dengan hal-hal kayak begituan. Jadi saya kira dengan adanya orang-orang yang kecewa begitu kan, tidak hanya putra mahkota begitu ya, masyarakat sudah murka, sudah kecewa dengan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi 10 tahun tiba-tiba seperti ini ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.